Kemudian juga mudah-mudahan PKS senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk bisa membersamai masyarakat, melayani masyarakat, dan kemudian juga bisa membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan bangsa, baik di level nasional, level lokal, gitu ya, baik di provinsi atau di kota kabupaten, sehingga PKS terasa kehadirannya untuk masyarakat, dan kemudian PKS dicintai oleh masyarakat, dan insya Allah pada 2024 PKS akan menjadi pemenang pemilu legislatif dan juga punya pimpinan PKS yang jadi Presiden Republik Indonesia. Demikian harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Milad ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Karena partai politik adalah aset bangsa, terutama untuk memperkuat sistem demokrasi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haru Suwandaru, SSI MSI, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Sehari-hari adalah Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Barat. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Pak Bambang. Ya. Gimana, sehat, Pak Bambang? Ya, oke. Nah, ini suasana Milad ke-19 PKS ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan di PKS Jawa Barat? Monggo Pak, silahkan. Ya, alhamdulillah, memang Milad PKS kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah membentuk kepanitiaan Ansyiatoh Ramadan dan sudah ada panduannya dari DPP. Salah satunya kita melaksanakan donor darah kemarin ya. Untuk plasma kovalensi. Jadi untuk kader simpatisan masyarakat yang sudah pernah terkena COVID-19, kemudian di screening, ya, nanti yang memenuhi syarat itu menjadi donor darah, gitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami gejala pada COVID-19. Kemudian juga selain donor darah kovalensi juga, plasma kovalensi juga donor darah yang biasa juga, gitu. Itu juga kita lakukan bersama-sama. Kemudian selain itu juga kita melaksanakan kajian pagi. Jadi setiap pagi, alhamdulillah kita melalui Zoom ya, kita laksanakan kajian pagi. Kemudian juga pembagian takjil ya, itu kita lakukan juga. Ya mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan ini, ada webinar juga tentang kewirausahaan ya, yang besok pagi itu akan dilaksanakan kaitan dengan peluang usaha di bulan Ramadan. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa membantu kader dan simpatisan yang mungkin terdampak ya oleh COVID-19 sehingga bisa mencoba usaha yang baru gitu. Sementara begitu Pak Bambang. Oke. Pak Haru, ini kan Jawa Barat ini bagi PKS kan merupakan kantong terbesar atau minimal termasuk yang tertinggi lah yang dipunyai oleh PKS. Sekarang anggota DPRD provinsi dari PKS berapa orang, Pak Haru? Ada 21 Pak Bambang dari 120 ya. Waduh, luar biasa, itu berarti yang paling tinggi di Indonesia kira-kira ya. Untuk PKS ya sementara masih Jawa Barat. Jawa Barat. Pak Heru, bisa nggak digambarkan bahwa situasi itu juga terjadi di kabupaten kota di Jawa Barat? Ya, alhamdulillah secara umum memang ada peningkatan. Tahun lalu, periode lalu itu kan kita jumlah anggota DPRD itu totalnya kota kabupaten dengan provinsi itu 120. Ya. Sekarang 2014 ya Pak?
Iya, 2014. Lalu yang sekarang yang kota kabupaten itu ada 177. Plus Tambah provinsi. yang provinsi 21. Jadi Jadi ada tambahan lah sedikit ya, mudah-mudahan ya bisa menambah lagi ke depan. bukan sedikit, itu banyak sekali tuh Pak. Jadi 170 ditambah 21. Iya, totalnya ada 211 ya kalau dengan DPR RI ya. Oh, Asal Jawa Barat itu. 13 orang ya di DPR RI. nah ini kalau di apa ya, ditransformasikan ke kepala daerah di Jawa Barat, berapa kepala daerah yang dari PKS? Ya, sementara ini hasil sampai 2020 ya. Ya. Untuk kepala daerah ada 3 yang di Kota Bandung, di Kota Depok, dan di Kota Sukabumi. Ya. Kemudian wakil ada di 5 kota kabupaten, termasuk Depok. Ya. Kalau Depok kebetulan yang kita usung Pak Imam ya sebagai wakil wali kota, Ya. dan juga Pak Wali Kotanya Pak Idris dari periode lalu sudah kita usung. Kemudian kalau pimpinan DPRD dapat di berapa kabupaten kota, Pak? Yang ketuanya ada 6 ya, Mas ya. Ditambah yang wakil itu, kalau tidak salah ada 9 lagi. Begitu. Jadi kurang lebih ada 15 lah dari 27 yang punya pimpinan DPRD. Kalau melihat ini ya memang luar biasa di Jawa Barat untuk PKS. Nah, kalau yang didukung oleh PKS itu kepala daerah ada berapa, Pak? Kepala daerah kemarin aja ya, yang pilkada 2020 ya, ada 8, itu kita menang 5, Mas. Ya. Ya, jadi kurang lebih tambahannya itu ada 2 dari yang sudah ya. Ya sekitar 13 lah totalnya begitu. Dengan modal yang seperti ini, apa yang ditargetkan untuk 2024? Ya mudah-mudahan karena memang dari DPP arahannya agar ada penambahan jumlah anggota ya, dan juga perolehan kursi dari Muswil sudah ditetapkan. Mudah-mudahan bisa minimal 2 kali lipat, begitu harapannya begitu. Ya. Jadi yang pusat bisa 26 kursi, yang provinsi bisa 42 kursi, yang kota kabupaten kemarin di Rakarwil itu bisa 357 kursi, harapannya begitu. Wali kota bisa nambah lagi dari 3 jadi 6, wakilnya dari 5 jadi 10, begitu harapannya begitu. Pelan-pelan aja lah Mas Bambang. Kalau kemarin waktu Pilgub PKS nggak ada calon ya? Ya kemarin kita kan usung wakil gubernur yang ketua DPW yang sekarang jadi presiden, Ustadz Ahmad Syahiku. Ya. Cuma kebetulan ya walaupun kita sudah berusaha, tapi belum berhasil begitu. Ya. Tampaknya takdirnya jadi presiden PKS gitu, bukan wakil gubernur Jawa Barat. Artinya lebih tinggi dong daripada wakil gubernur. Mudah-mudahan ini presiden. Jadi presiden Republik Indonesia, bukan hanya presiden PKS ke depan. Kemudian kalau target ke depan pasti calonkan gubernur lagi, Pak ya? Ya mudah-mudahan bisa, Mas. Karena kan memang berdasarkan undang-undang pemilu ya yang baru itu kan hasilnya itu kan ditentukan oleh pemilu 2024. Gitu. Jadi bukan pakai kursi yang sekarang, tapi pakai kursi yang besok yang 2024 gitu. Jadi mudah-mudahan kita tiketnya cukup ya. Jadi memang untuk maju itu minimal ada 24 kursi. Jadi 20%. Ya? Iya Mas, 20%. Ya. Kalau sekarang berarti sudah ranking kedua. Iya PKS. Mas, sekarang ranking kedua. Jadi kita 17,20%. Nah, mungkin yang menarik sebagai kajian, ini faktor-faktor apa yang membuat Jawa Barat ini menjadi daerah istimewanya PKS? Apa karena peran ketika Pak Ahmad Heriawan jadi gubernur? Ya, saya kira hasil ini tentu tidak satu faktor ya. Banyak faktor saya kira. Pertama tentu saja kondisi di pusat ya. Karena di pusat juga kan ada kenaikan suara. Dari 8 jutaan jadi 11 jutaan ya. Saya kira itu juga pengaruh. Kebijakan-kebijakan pusat juga pengaruh ke Jawa Barat ya.
Kemudian juga tentu saja Kang Aher juga punya peran besar ya selama 2 periode jadi gubernur gitu ya. Kemudian juga kerjasama ya semua pihak, saya kira kepala daerah, kemudian anggota dewan pusat, provinsi, kota, kabupaten, struktur, anggota PKS, para simpatisan. Jadi hasil ini hasil kerja bareng-bareng, Mas. Ya, kalau di beberapa daerah itu kan PKS mengandalkan kader-kader muda, kader-kader milenial. Ini kelihatannya kalau di Ya, Jawa Barat tidak seperti itu ya? ya memang yang terpilih banyak yang senior ya. Ya. Tapi sebetulnya kita sudah pasang juga di DPR RI ya. Tapi belum berhasil masuk di DPRD provinsi juga sudah kita pasangkan, tapi belum masuk juga. Jadi memang relatif di pusat ya dari Jawa Barat sudah senior, di provinsi yang muda ya usia 40-an ada gitu ya. Tapi kalau yang 30-an nggak ada. Tapi usia 30 di tingkat kota kabupaten cukup banyak. Nah, sekarang Kiat, bagaimana caranya pada 2019 itu bisa meningkatkan suara yang menurut saya cukup signifikan, Pak, yaitu lebih dari 50% naiknya kira-kira. Ya, saya kira kalau 2019 ya, itu kan memang kemarin ada rangkaian dari Pilgub ya. Pilgub, kemudian Pilkada serentak juga, kemudian masuk ke Pileg. Jadi saya kira cukup waktu untuk memanaskan mesin ya. Sejak Pilgub, kemudian Pilkada, masuk ke Pileg. Jadi saya kira momennya cukup untuk konsolidasi kader dan mudah-mudahan nanti 2024 juga sama ya, saya kira kita harus lakukan cukup waktu untuk mengkonsolidasi kader, kemudian mengarahkan kader supaya bisa melayani masyarakat, dan memang itu arahan dari PTP agar semua anggota PKS itu bisa bersama-sama dengan masyarakat sehingga kita hadir tidak hanya saat pemilu atau pemilu kada saja begitu. Pak Heru, kalau di Jawa Barat yang ranking pertama partai apa? Gerindra, Mas. Gerindra sekarang 25 kursi ya. Ya, kalau dari sisi suara ya. itu sebetulnya urutannya Gerindra, kemudian PDIP, baru PKS. Ya. Tapi kalau dari sisi kursi Gerindra, PKS, PDIP gitu, Mas. Nah, itu kelihatannya memang ada hubungannya dengan Pilpres ya, Pak, kalau begitu, Pak, kalau lihat komposisinya seperti itu. Iya, saya kira kaitannya ada juga ketika Pilpres juga. Ya. Kan kebetulan kemarin kan Pileg bareng sama Pilpres ya. Ya. Jadi perhatian masyarakat memang semua terfokus ke Pilpres sebetulnya. Jadi tidak terlalu perhatian ke Pileg gitu. Tapi alhamdulillah dengan semangat ya teman-teman juga memperjuangkan Pilpres. Saya kira sudah 2 periode kemarin, 2014, 2019 ya. Di Jawa Barat itu yang menang bukan Pak Jokowi. Ya, nah ini melihat seperti itu berarti nanti pilihan calon presidennya harus tepat untuk PKS supaya bisa meningkatkan suara. Ya, saya kira pengaruhnya ada ya karena waktunya dekatan ya. Atau mungkin bersamaan malah gitu ya. Saya kira ya mudah-mudahan ada nanti kader PKS, pimpinan PKS majulah sebagai salah satu calon presiden atau wakil presiden, itu harapannya begitu. Pak Heru, ini di dalam rangka Milad ke-19 ini apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat secara umum, mungkin ke jajaran pemerintah atau mungkin ke lingkungan kader dan pengurus se-Jawa Barat? Ya, saya kira yang utama adalah selamat melaksanakan ibadah saum ya 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan di mana saja ya, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian jaga jarak, jangan berkerumun, sering cuci tangan gitu ya. Jangan menyepelekan urusan COVID ini. Kalau ada peluang untuk vaksinasi silahkan dimanfaatkan. Kemudian juga mudah-mudahan PKS senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk bisa membersamai masyarakat, melayani masyarakat, dan kemudian juga bisa membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan bangsa, baik di level nasional, level
lokal gitu ya, baik di provinsi atau di kota kabupaten, sehingga PKS terasa kehadirannya untuk masyarakat, dan kemudian PKS dicintai oleh masyarakat, dan insya Allah pada 2024 PKS akan menjadi pemenang pemilu legislatif dan juga punya pimpinan PKS yang jadi Presiden Republik Indonesia. Demikian harapan. Ya, jadi luar biasa cita-citanya. Jadi kalau tadi di provinsi akan menjadi 40 kursi, itu berarti peluang jadi juara gitu kira-kira Pak ya? Insya Allah, Mas. Jadi niatnya ada anggota PKS yang juga jadi Gubernur Jawa Barat, karena memang kita sudah pernah ya dulu punya Gubernur 2 periode ya. Kemudian di kota kabupaten juga, ya saya minta teman-teman harus berani lah gitu ya, berani maju gitu ya. Menang atau tidak menang itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berani, kita mau mencoba, kita berusaha, berdoa, ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kelihatannya signifikansinya antara kepala daerah dan pemenangan suara pemilu itu sangat kelihatan gitu ya. Jadi di mana PKS punya gubernur atau pernah punya gubernur, di situ PKS menang kalau nggak salah. Jadi selain Jawa Barat, Sumatera Barat, juga di Nusa Tenggara Barat. Betul. Ya, jadi PKS mengambil yang barat-barat gitu ya. Insya Allah. Nanti Papua Barat juga. Barat ada Sulawesi sudah Barat. Ada baratnya. Sulawesi Barat. Ya. Iya. Baik, masih ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Aru? Ini saya kira terima kasih Mas Bambang sudah bersilaturahmi. Ya, mudah-mudahan saya kira kita doakan untuk kebaikan bangsa Indonesia ya. Yang masih di dalam kondisi pandemi COVID, ya, pertumbuhan ekonomi juga masih negatif, gitu ya. Dalam kondisi begini, saya kira kita harus sama-sama harus bekerja sama dengan semua komponen bangsa supaya kita bisa keluar dari persoalan ini sama-sama dan sukses, gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Aru Suwandaru, SSI, MSI, Ketua DPW PKS Jawa Barat, dan juga Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Barat. Selamat Milad ke-19. Terima kasih, Mas. Semoga berhasil dan jadi juara, jadi kantongnya PKS di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.